bin Hambal rahimahullah pernah berkata, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada mereka membutuhkan makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan sehari sekali atau 2 kali. Sementara ilmu dibutuhkan sepanjang nafasnya. Sahabat jejak Islam yang dimuliakan Allah, pentingnya menuntut ilmu senantiasa tergambar dalam setiap dalil syar'i, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Kegigihan para penuntut ilmu bahkan diganjar surga dan syahid jika dilakukan dengan kesungguhan. Para santri di pondok pesantren Salafi Ta'limul Muta'alim adalah contoh dari kesabaran dalam menimba ilmu. Meski negeri tengah dirundung wabah menular COVID-19. Pesantren Salaf Ta'limul Muta'alim ini berdiri tanggal 24 Agustus 2015. Itu diresmikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Bangka Barat pada waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan aktif dan kondusif. Kurikulum yang diterapkan di pesantren ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum tentang keagamaan dan umum. Karena walaupun kita memakai nama salaf, ini tetap kita mengambil al-muhafadzatu bil salafi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi tradisi-tradisi lama yang baik ini tetap kita pertahankan, dan tradisi-tradisi yang lebih baik ini kita ambil. Sehingga sekolah pesantren kita ini walaupun kita ada pelajaran umum, tapi pelajaran-pelajaran salaf seperti kitab kuning ini tetap kita ajarkan. Nahwu shorob kita ajarkan kepada anak-anak. Fokus pada pembelajaran kitab kuning dan pendalaman Al-Quran dengan metode Yanbu'a, para santri pesantren Ta'limul Muta'alim digembleng di setiap pembelajarannya, baik belajar secara formal maupun belajar secara non-formal. Pendalaman dengan Thariqah Yanbu'a kini tengah fokus menjadi mata pelajaran yang dipelajari santri mukim dan non-mukim selama COVID-19. Di pesantren Ta'limul Muta'alim ada 2 metode. Yang pertama untuk Al-Quran kita memakai metode Yanbu'a. Yanbu'a adalah salah satu metode dari sekian metode yang diresmikan oleh Kementerian Agama RI yang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah pimpinan pusat Yanbu'a pun pernah datang ke pesantren ini. Kiai Ulil Albab, Kiai Ulil Nuha, beliau adalah putra-putra Kiai Arwani, Kudus, Jawa Tengah, itu pernah datang ke sini, dan atas ridho beliau kita memakai metode Yanbu'a ini yang pertama untuk Al-Quran. Yang kedua, kita memakai metode Al-Ikhtisar untuk kitab kuningnya. Metode Al-Ikhtisar ini saya mengambil sanad langsung di Grobogan, Jawa Tengah. Alhamdulillah dengan metode ini anak-anak bisa cepat belajar membaca kitab kuning, dan alhamdulillah dari sekian anak itu sudah bisa ada yang sampai kemarin Porsadin tingkat nasional, Porsadinas tingkat nasional itu mencapai juara 2 tingkat nasional. Ini adalah suatu prestasi untuk kedepannya anak-anak lebih giat belajar lagi. Metode Yanbu'a cukup digemari santri di pesantren ini. Selain praktis, metode ini dirasakan santri sangat efektif dan efisien. Saya menyukai pelajaran Al-Quran dengan metode Yanbu'a dan kitab kuning dengan metode Al-Ikhtisar karena metodenya cepat dan singkat untuk memahami Al-Quran dan kitab kuning. Merebaknya COVID-19 menjadi perhatian banyak kalangan. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga dunia pendidikan. Para santri di pesantren juga memilih rutinitas yang lebih intens untuk menjaga kebersihan dan tentunya protokol kesehatan.
Kebetulan pesantren kita dan saya sendiri selain pimpinan pesantren ini juga saya adalah ketua PCNU Bangka Barat. Jadi begitu ada kabar COVID kita langsung mendapat instruksi dari PBNU. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita terapkan dan anak-anak yang dari luar daerah, luar Bangka, ini ya kita sarankan tidak mudik. Alhamdulillah mereka tidak mudik. Jadi begitu waktu masuk pesantren kita bisa memulai pesantren karena apa sebagian itu kebanyakan dari Bangka Barat dan ini juga ada yang dari Sungai Liat, akan tetapi yang dari luar tidak ada yang mudik. Jadi kita bisa memulai dengan awal tetapi tetap kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Proses pembelajaran yang awalnya berlangsung meriah, kini mengalami pembatasan. Metode sorogan yang dilakukan pun berubah menggunakan satir atau pembatas. Pepatah Arab mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran adalah penolong setiap perkara dan pekerjaan. Bersabar pada musibah khususnya saat pandemi menimpa adalah cara terbaik bagi para santri dan santriwati di pesantren Ta'limul Muta'alim. Rutinitas mingguan pada suasana normal seperti kegiatan ekstrakurikuler ini tetap dilangsungkan oleh santri meski tidak semeriah biasanya. Para ustadz dan kiai sepakat untuk tetap melangsungkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler agar santri mampu mempunyai kegiatan alternatif yang mengasah mental dan kemampuan seni mereka. Ya awal-awalnya kita pun gimana ya, ini memang cobaan dari Allah, ujian dari Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran pun disebutkan. Jadi begitu mendengar seperti itu kita langsung koordinasi dengan ustadz-ustadzah, kita sepakati bahwa kita anak-anak untuk belajar di rumah dulu. Nah, untuk yang pulang pergi, tapi untuk yang anak di pesantren kita harus mengikuti yang protokol tadi. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini kita jadikan tradisi sudah. Jadi begitu mendengar itu ya diterapkan itu semua untuk menjaga apa, karena jangan sampai salah satu pesantren ini ada yang terdampak COVID inilah. Jadi untuk menyelamatkan, karena kita menyelamatkan satu pesantren ini sama dengan menyelamatkan pesantren-pesantren yang lain ini, karena kalau ada satu santri kena itu kan sudah dampaknya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah semoga kita dan seluruh pesantren semuanya terselamatkan. Untuk langkah-langkah itu tadi kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat maupun dari PCNU, dari PBNU, ini kita ikuti. Sehingga kita alhamdulillah sampai saat ini dan sampai selamanya lah insya Allah semoga tidak sampai terdampak. Untuk metodenya itu seperti biasanya, hanya saja yang membedakan kan kalau dulu bisa langsung bertatap muka tanpa ada penghalang, karena semenjak adanya wabah ini berjalan seperti biasanya. Cuma itu kalau mau masuk kelas dia harus cuci tangan dulu, setiap santri harus cuci tangan dulu. Tapi yang cuci tangan nggak cuma santrinya saja, gurunya juga
harus cuci tangan dulu, pakai masker, kemudian harus jaga jarak antara santri satu dengan santri yang lainnya. Juga ketika santri maju ke depan, sorokan, itu antara guru dengan santri itu dikasih penghalang, yaitu kaca itu. Jadi walaupun bertatap muka secara langsung, tetapi tetap di tengah-tengah itu ada penghalangnya. Kalau yang tidak mukim, karena kita mengikuti dari dinas, ya tetap diharuskan belajar, hanya saja mereka itu dikasih tugas. Nah, dikasih tugas dan dikerjakan di rumah. Nah, caranya kalau yang mempunyai HP yang Android, dia bisa lewat WA. Tapi kalau mereka yang tidak punya HP yang Android, berarti mereka harus ngambil tugas. Nah, nanti dikerjakan di rumah. Setelah itu bisa dikembalikan lagi, tugas-tugas tersebut dikumpulkan ke kantor. Ya, tetap belajar di rumah karena juga mengikuti protokol kesehatan. Anjuran dari dinas juga harus seperti itu, harus belajar di rumah, tetap di rumah saja. Kebijakan untuk belajar di rumah dilakukan oleh sebagian santri taklimul muta'alim yang tidak mukim atau tidak menetap di asrama. Para santri non-mukim ini memiliki pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kesepakatan antara wali santri dan para ustadz pesantren. Kita sosialisasi dengan orang tua, tapi tidak kalau biasanya kan kita undang, kita jamaah banyak, akan tetapi kita undang beberapa, jadi bertahap. Bahkan untuk menjenguk putranya putra-putrinya di sini, ini ada tempat khusus. Jadi orang tua tidak bisa masuk ke dalam pesantren. Yang dulu bisa lihat posisi anaknya, kamarnya, sekarang tidak bisa. Jadi tidak masuk ke dalam pesantren, langsung ada ruang khusus. Di situ anak cuci tangan dulu, baru ketemu dengan anaknya. Di situ, yang ngobrol di situ, itu pun waktunya nggak boleh lama-lama. Jadi ada waktu-waktu tertentu, kita pun harus mengikuti aturan ini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa terlaksana dengan baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Potongan surat Al-Insyirah ini setidaknya menggambarkan kondisi proses pendidikan di pesantren Salafi Ta'limul Muta'alim. Saat proses kegiatan belajar mengajar seolah terhambat oleh wabah COVID-19. Tapi masih ada kemudahan dan hikmah positif yang mampu dipetik setiap ustadz dan para santrinya. Ini menurut saya belum ada kesulitan sama sekali. Baik aktivitas KBM belajar mengajar yang ada di dalam kelas, di luar kelas maupun di asrama, itu belum ada kesulitan sama sekali ataupun kendala. Tetapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kalau untuk keunggulan KBM belajar mengajar pada saat pandemi yang terjadi sekarang ini, itu anak-anak lebih fokus terhadap Al-Quran metode Yambu'ah, pembelajaran Al-Quran metode Yambu'ah. Kenapa? Karena belum dibarengi dengan pelajaran formal. Karena pada saat ini untuk aktivitas sekolah formal di saat ini masih diliburkan. Jadi anak-anak terfokus kepada hafalan Al-Ikhtisar untuk cara cepat membaca kitab kuning dan membaca Al-Quran metode Yambu'ah. Untuk sementara anak-anak lebih terfokus kepada masalah-masalah pembelajaran di dalam bidang agama. Kegigihan menghadapi dampak COVID-19 dirasakan langsung oleh salah seorang santri asal Banyu Asin, Palembang. Dia adalah Randy Samaraputra, seorang santri yang rela mukim selama Ramadan.
dan merayakan kemeriahan Lebaran jauh dari orang tua dan sanak saudara. COVID-19 membuat Randy mengurungkan niatnya untuk mudik dan memilih istiqomah menimba ilmu di pesantren. Kebetulan saya santri dari luar Bangka, yaitu Banyuasin, Palembang. Ya, rasanya berat nggak ketemu keluarga. Tapi ya demi memutus rantai penyebaran virus corona.